Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, acara kita mulai 3 menit lagi. Izinkan Kang Andi untuk bisa di streaming di YouTube dulu. Sebentar. Oh kayaknya ada kendala. Nggak apa-apa. Hmm. Ya, cari kelewat. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 7:43. Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita masuk kajian untuk yang ke-6 ini. Yang ke-6, tiap minggu kita lakukan kajian untuk holistic nursing. Bapak Ibu yang belum di mute bisa di mute dulu ya. Iya, ya. Kegiatan tadi sama sister eta sama Ya, biasa Kak. ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk di mute dulu untuk yang baru bergabung. Ya, kita mulai saja Bapak Ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Bapak Ibu yang Kang Andi hormati, izinkan pada kesempatan kali ini Kang Andi untuk membuka acara untuk kajian kita dengan judul Akupresur untuk Kesehatan dari Perspektif TCM, Traditional Chinese Medicine. Di sana nanti akan kita bahas sedikit-sedikit bersama dosen kita, senior kita, Bapak Haji Ahmad Setia Roswendi. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh ditulis dulu di kolom chat. Nanti Kang Andi juga dibantu oleh operator dari HPHI Jawa Barat, Himpunan Perawat Holistik Indonesia, pengurus wilayah Jawa Barat untuk bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu utarakan. Mohon izin, Kang Andi sekarang akan membacakan dulu CV dari senior kita, dosen kita, sekaligus beliau adalah praktisi dan trainer. Nah, untuk senior kita ini yaitu Bapak Haji Ahmad Setia Roswendi, SKP MPH, lahir di Bandung 26 Oktober 1970. Pendidikan terakhir dosen kita, senior kita yaitu S2 Kesehatan Masyarakat di UGM. Nomor teleponnya nanti Kang Andi bisa lampirkan di kolom chat untuk pendidikannya tadi ya Bapak Ibu. Untuk pendidikan dan pelatihannya banyak sekali ini, tidak akan bisa dibacakan. Yang terakhir ini yaitu ujian untuk penguji akupresur di P3AI Pusat di Bekasi. Bapak Haji sekarang tinggalnya di Bekasi ya, Pak Haji Ahmad. Di Izin Pak Haji. Cibaduyut, di Ah, Cibat. Cibaduyut Kang Andi. Pertama ujian anak hungkul. Sumuhun. Apunten Pak Haji, apunten. Siap-siap Ya, Bapak Haji. mangga Kang Andi. Mohon. Untuk pengalaman bekerjanya Pak Haji, dosen kita ini yaitu Stikes Pitkes Universitas Jenderal Ahmad Yani sebagai Wakil Dekan 3 Pitkes Unjani tahun 2023 sampai dengan sekarang, Bapak Ibu.
Sertifikat keahliannya akupunktur, eh, pelatihan terakhir ya Bapak Haji ya, akupunktur 3 bulan Iya. praktisi. Dari lembaga ya Peptri. Nah, jadi dosen kita ini ahli akupunktur, Bapak Ibu. Nanti banyak bertanya, Pak, bagi saya tidak mau akupresur deh, pengen akupunktur. Boleh bertanya nanti ke beliau, Bapak Ibu semuanya ya. Eh, Yaitu sedikit dibacakan. Ya, Bapak Ibu supados tenyang kolong kana waktos ini kayaknya live streaming YouTube-nya susah. Langsung aja ya dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, senior kita, dosen kita, Bapak Haji Ahmad Setia Roswendi akan langsung menuju ke materi utama. Yuk kita waktu dan tempat dipersilahkan. Kita simak dengan seksama Bapak Ibu. Silakan Pak Haji, mangga nyanggakeun. Waktosna. Nuhun, Kang Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Jelas ya? Ada Pak Haji ada? Alhamdulillah. Oke. Hmm, Apakah di layar sudah muncul? Ada Pak Haji. Siap. Baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pada kesempatan ini ini sharing karena banyak senior-senior. Ini Kang Jajang ini senior, terutama di Bekam, tapi di akupresur juga dia jago dan banyak lagi yang lainnya. Jadi saya di sini bukan saya sebagai pemberi materi, tapi kita sharing saja. Karena di HPHI ini saya tahu bahwa banyak teman-teman yang sebenarnya sudah banyak menggeluti di dalam kegiatan ini. Aplikasi akupresur dalam kesehatan tadi dan spesifiknya keperawatan. Ini nama saya Ahmad Setiara Swendi, SKP MPH, itu yang formalnya. Yang non formalnya dari pelatihan-pelatihan untuk hipnoterapi, alhamdulillah saya dapat CH, CHT, CI, dan MHT. Dan untuk akupresur ini yang saya akan tampilkan bahwa ini saya di sini mendapatkan sebagai praktisi akupresur dan juga di sini saya sebagai pemateri, bisa untuk menjadikan pemateri sebagai akupresur dan sudah mengikuti eh, eh, untuk ujiannya itu baik secara organisasi profesi dan juga BNSP. Alhamdulillah sudah terlewati dan di sini juga ini adalah kemarin pada saat bergabung dengan HPHI kita diwajibkan untuk mengikuti basic dari holistik. Jadi semua yang ada di dalam holistik itu kita pelajari dasar-dasarnya dan nanti spesifik kekhususannya kemana. Dan kebetulan kalau saya ini sifatnya kebetulan bahwa di kampus Fitkes Unjani ini keunggulannya itu adalah holistik. Dan pada saat saya jadi kaprodi dari tahun 2018, keunggulan holistik, bagaimana keunggulan itu, komplementer itu bisa terjaga, bisa dilaksanakan kalau saya saat itu selaku kaprodi tidak terjun langsung. Sehingga saya mau nggak mau ikut pelatihan ke sana ke sini, bergabung dengan praktisi-praktisi yang bahkan non kesehatan. Non kesehatan kami bergabung di situ dan kami belajar bersama mereka karena mereka ternyata pada saat mereka berada di Bukaplang itu ternyata mereka itu sudah punya kompetensi-kompetensi lainnya. Oke, berikutnya ini sebagai dasar saja. Saya tidak akan membahas secara banyak bahwa yang jadi pertanyaan adalah bahwa apakah memang sudah legal? Ya, legal. Ini Undang-Undang Nomor 38 2014, mungkin yang lainnya akan dibahas lagi bahwa praktek keperawatan itu asasnya adalah kemanusiaan, ilmiah, etika, manfaat, keadilan, perlindungan, kesehatan, dan keselamatan klien. Saya pernah ketemu dengan orang dinas kesehatan yang seperti apa sih yang kemungkinan di ACC oleh dinas kesehatan untuk pengobatan tradisional. Jawabnya prinsipnya adalah tidak mencelakakan. Artinya bahwa aman untuk keselamatan.
Jadi tidak mencelakakan, tahap berikutnya baru dilihat yang lainnya. Pertama tidak mencelakakan. Selama tidak mencelakakan, kemungkinan besar itu adalah di ACC. Permenkes nomor 26 2019 di sini pasal 29 bahwa melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif dimaksud pada pasal 21 hanya dapat dilaksanakan oleh perawat yang memiliki kompetensi keperawatan. Artinya bahwa sekarang ini tenaga kesehatan keperawatan ini punya wewenang lebih banyak dibanding dengan mereka praktisi yang dari tradisional. Bagaimana disangkut pautkan dengan SDKI, SIKI yang ada di dalam keperawatan yang kita miliki. Coba kita lihat. Gangguan rasa nyeri, kodenya adalah D0074. Itu diagnosa gangguan rasa nyeri. Intervensinya apa? Manajemen nyeri. Apa isi dari manajemen nyeri? Di situ adalah terapeutik. Terapeutik di sini berikan teknik non farmakologi. TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, pijat, aromaterapi, dan yang lainnya. Kita saat ini kita bahas tentang akupresur. Artinya bahwa akupresur apakah legal? Iya. Bahwa akupresur adalah legal untuk bisa dilaksanakan di dalam praktek keperawatan. Sebelum masuk ke dalam akupresur, saya ini menggambarkan ada beberapa kegiatan yang ada di masyarakat kita. Ada akupresur, ada bekam, ada refleksi, ada akupuntur. Apa bedanya? Kalau refleksi itu adalah kalau kita saya suka di refleksi. Kenapa? Karena kalau saya pegal-pegal minta tukang pijat itu disusur dari ujung kepala sampai kaki. Dan dia bisa merasakan bahwa otot ini keras, otot ini masalah, dia lemaskan, kemudian nyerinya berkurang. Tapi dia tidak paham bahwa itu adalah titik meridian apa. Dia tidak paham. Bagaimana dengan akupresur? Akupresur tidak disusur dari ujung sampai ke ujung, tapi akan dicari jalannya, jalurnya. Kalau mobil, misalkan saya ibaratkan bahwa bis kota itu dari di Pati Ukur mau ke Jatinangor. Posisi saya adalah di Cibaduyut. Saya tidak perlu ke di Pati Ukur. Saya cukup di Muhammad Toha. Karena Muhammad Toha itu adalah jalurnya meridian bis yang akan berjalan dari di Pati Ukur akan lanjut ke Unpad. Jadi saya nggak perlu ke Jatinangor ataupun langsung ke di Pati Ukur. Saya cukup mencegat posisi di Muhammad Toha karena bis itu akan lewat dan saya bisa naik di situ. Itulah gambaran sebagian kecil bahwa kita ambil titik meridiannya, kita ambil titik jalurnya. Di titik itu diintervensi, jalur itu kalau saya intervensi di Muhammad Toha sebenarnya akan connect ke di Pati Ukur dan connect juga akan ke Jatinangor. Itu yang membedakan titik akupresur. Jadi kalau di masyarakat adalah titik totok. Tidak semua dipijat, tidak perlu semua dipijat, kita hanya titik-titik simpul saja yang kita titik pijat itu. Itu yang membedakan antara refleksi dengan akupresur. Bagaimana dengan bekam? Bekam itu area, bukan titik. Area. Di area itulah kita bekam, di area itulah kita lakukan refleksi, di area itulah kita lakukan relaksasi. Bagaimana dengan akupunktur? Akupresur diintervensinya dengan benda tumpul, sedangkan akupunktur diintervensinya menggunakan jarum. Dan jarum itulah yang akan menusuk sampai ke area yang kita inginkan. Kapan efektifnya? Apakah menggunakan akupunktur atau menggunakan akupresur? Tergantung area yang akan kita intervensi. Saya ambil contoh. Kalau sakit pinggang, nyeri, kemudian diintervensi dengan pijat, nyaman. Tapi mohon maaf, itu kedalamannya tidak nyampe. Efektifnya dengan apa? Akupunktur. Ditusuk, dua cun, masuk ke dalam, tembus. Itu efektif. Bagaimana yang di pergelangan tangan? Bisa efektif dengan akupresur. Bagaimana dengan pusing? Lebih nyaman dengan akupresur. Karena ada sentuhan, ada komunikasi. Tapi kalau kurang efektif, lanjutkan dengan akupunktur. Jadi kita bisa beralih dari A, B, C, alternatif-alternatif yang kita lakukan.
Jadi itu yang membedakan apa itu akupresur, akupunktur, dan juga bekam. Manfaat akupresur prinsipnya adalah meningkatkan imunitas atau sistem pertahanan tubuh, meregenerasi sel atau memperbaiki sel yang rusak, membangun sel kembali yang lemah sehingga tubuh mampu memproduksi zat-zat tertentu untuk ketahanan tubuh. Ini yang menarik. Membangun kembali sel-sel yang lemah sehingga tubuh mampu memproduksi zat-zat tertentu untuk ketahanan tubuh. Dalam ilmu akupresur, dalam ilmu akupunktur, dalam tradisional Cina medicine, TCM, itu ada istilah energi. Itu ada istilah qi. Qi untuk di darah, qi untuk di ginjal. Itu di semua organ itu ada qi-nya, ada energinya. Kenapa kita sakit? Karena qi-nya sedang lemah. Karena energinya sedang turun. Apa yang harus dilakukan? Kita stimulasi. Dengan tekanan-tekanan itu, kita stimulasi dengan tusukan-tusukan itu, dan akan memproduksi dan mengembalikan kembali sel-sel yang lemah menjadi energinya ada lagi. Itu fungsi dari akupresur ataupun dengan akupunktur. Karena prinsipnya di situ sama. Apa yang akan kita pelajari saat ini dalam waktu yang singkat ini, saya hanya memberikan gambaran garis besar saja. Pertama, kita harus mengenal tentang yin yang, keseimbangan. Kedua adalah tentang energi vital. Ketiga adalah tentang melima unsur yang tadi disampaikan sama Kang Andi, bahwa ini pembelajaran akupresur berdasarkan 5 elemen. Kalau avatar itu ada elemen udara, elemen air, elemen tanah, elemen api. Dan kita ada 5 unsur, elemen kayu, elemen air, tanah, logam. Itu adalah dari 5 unsur. Dan kita memahami penyebab penyakit, memahami meridian, dan memahami 4 cara pemeriksaan. Dan salah satu pemeriksaan yang bisa kita lakukan yang simpel itu adalah pemeriksaan nadi. Luar biasa. Nanti kalau kita masuk dalam pemeriksaan nadi, kita akan merasa bahwa oh, selama ini kita hanya megang nadi, kekuatan nadi berapa kali per detik, per menit. Tapi setelah itu kita tidak tahu. Ternyata di belakang itu masih banyak yang bisa dikaji lagi lebih dalam. Yin yang. Yin yang itu artinya adalah keseimbangan. Di situ ada yin, di sini ada yang. Pada saat tubuh kita seimbang, pada saat diri kita seimbang. Kang Andi kalau waktu lewat diingatkan ya, Kang Andi, punten. Oke, jika kondisi tubuh kita tidak seimbang, itu akan menjadikan masalah. Kita masuk di dalam dunia kesehatan. Hormon pankreas akan menghasilkan hormon insulin. Pada saat hormon insulin kurang, akan terjadi peningkatan glukosa. Karena apa? Glukosa tidak bisa diturunkan oleh insulin. Pada saat tidak seimbang akan menjadi masalah. Pada saat terlalu dingin kita masalah, pada saat terlalu panas kita akan masalah. Yang luar biasanya lagi, nanti kita akan belajar pada saat di TCM ini, yin yang itu bukan hanya pagi, siang, malam, kemudian hitam putih, bukan. Tapi nanti begitu masuk ke dalam organ, itu kita masih membahas juga yin yang. Semuanya dipasang-pasangkan. Saya ambil contoh yang dipasangkan dan gampang diingat adalah ginjal. Ginjal itu elemen daripada air. Ginjal itu elemen daripada air. Ternyata pasangan ginjal itu adalah kandung empedu, kandung kemih. Hati itu elemen kayu. Pasangannya apa? Kandung empedu yang berdekatan. Tapi begitu jantung, begitu paru-paru, itu kadang-kadang itu di luar dari nalar kita. Pasangan dari lambung, oh ternyata bukan usus, ternyata limpa. Pasangan daripada paru-paru, oh ternyata bukan hidung, ternyata pasangannya adalah dengan usus besar. Hal itu nyambung sampai ke dalam tubuh kita, bahwa tubuh kita itu berpasangan. Artinya apa? Pada saat kita bermasalah dengan lambung, bisa diintervensi lambung, bisa juga diintervensi limpanya. Pada saat kita bermasalah dengan jantung, bisa diintervensi jantungnya, bisa juga diintervensi usus halusnya, pasangannya. Ini yang menarik, bahwa di dalam TCM ini dibahas yang kita kadang-kadang lupa bahwa itu adalah ada di dalamnya.
Yin yang di sini adalah teori keseimbangan di mana antara alam semesta, makrokosmos, dan manusia. Dunia ini bisa rusak kalau manusianya rusak, ataupun sebaliknya. Ini yin yang pasif, aktif, dingin, panas, mati, hidup, perempuan, laki-laki, malam, siang. Ini adalah secara garis besarnya. Tapi lebih kecil lagi ke dalamnya, itu semua ada pasangan di dalam tubuh kita. Yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah energi vital. Yang tadi dikatakan bahwa kenapa kita belajar tentang akupresur? Karena kita bisa mengaktifkan sel-sel yang lemah. Apa yang diaktifkan? Ini. Masing-masing dari organ tubuh yang tadi saya sebutkan. Jantung, lambung, paru, ginjal, hati. Itu semua ada energinya. Ada ci-nya. Kalau ci-nya lemah, sudah kita lemah kondisinya. Bagaimana dengan akupresur? Akupresur lah itu yang mengaktifkan energi-energi tersebut. Jadi energi kita di sini adalah substansi esensi tubuh, memelihara aktivitas tubuh, jaringan tubuh, dan meridian. Jadi yang memelihara tubuh kita itu adalah energi dari masing-masing organ yang dimiliki. Secara garis besar di sini bahwa energi itu dibagi 3 bagian. Energi pada saat kita bawaan lahir, dikatakan dengan Yuan Qi, itu adalah ginjal. Energi yang dihasilkan oleh makanan atau guci di sini adalah limpa dan lambung. Dan juga energi pita yang beredar di dalam pembuluh darah itu adalah Yin Qi. Jadi kalau sumbernya bagus, bawaannya bagus, kemudian pola makan kita bagus, dan sirkulasi yang disirkulasikan bagus, insya Allah sehat. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan obat-obatan herbal yang diberikan oleh para TCM, prinsipnya adalah bagaimana peredaran darah bagus. Kalau peredaran darah bagus, suplai nutrisi ke masing-masing sel organ tersebut bagus. Kalau nutrisi ke masing-masing sel bagus, energinya, ci-nya akan bagus, insya Allah sehat. Kenapa dia masuk angin? Kenapa dia mual muntah? Karena telat makan. Kenapa telat makan? Ci-nya telat keisi. Itu prinsipnya adalah karena ada ketidakseimbangan sehingga akan menjadikan sebuah gangguan di dalam tubuh. Ini kalau ada waktu saya akan nanti kalau memang dari diskusi ingin mencoba bagaimana apakah tubuh kita itu ada energi, boleh kita buktikan. Saat ini di dalam Zoom ini nanti kalau memang kita ada waktu kita bisa membuktikan bahwa tubuh kita ada energi. Tubuh kita itu ada ci-nya. Jadi jangan dianggap enteng tubuh kita pada saat berhadapan dengan orang lain, mengalirkan ke orang lain, atau bahkan mungkin kita menarik energi. Atau kita menarik energi negatif, atau energi negatif kita kepada orang lain. Itu bisa saja terjadi. Tapi yang jelas bahwa tubuh kita itu ada energi. Bagaimana kita bisa merasakannya, itu kita bisa coba dengan latihan ini. Cuman takutnya waktunya nggak terselesaikan. Yang ketiga yang saya janjikan tadi adalah tentang pelajaran 5 elemen. Kayu, api, tanah, logam, air. Kayu, api, tanah, logam, air. Gampang disingkatnya, KATLA. Kayu, api, tanah, logam, air. Kayu itu disimbolkan dengan yang namanya hati. Api itu disimbolkan dengan yang namanya jantung. Tanah itu disimbolkan dengan yang namanya lambung. Logam itu disimbolkan oleh yang namanya logam. Dan ginja disimbolkan dengan yang namanya air. Jadi siklusnya adalah kayu akan menghidupkan jantung. Hati akan menghidupkan jantung. Jantung akan menghidupkan lambung. Lambung akan menghidupkan paru. Paru akan menghidupkan ginjal. Logika kita nggak masuk. Kita coba masuk ke dalam TCM yang mereka berikan. Kayu. Kayu ini bahan dari menghidupkan api. Api ini lambung ini adalah tanah. Api ini kalau dibakar jadi arang, ujung-ujungnya jadi abu dan akan masuk ke dalam tanah. Tanah pada saat akan mengendap berpuluh-puluh tahun dan itu akan menjadikan yang namanya logam. Logam ini
bisa mengakibatkan mencair. Air ini yang akan menghidupi daripada kayu. Jadi ini adalah kayu, api, tanah, air ini, tanah, logam, air ini adalah merupakan siklus bahwa organ apa yang bermasalah. Misalkan begini, nanti pada saat kita belajar lebih dalam lagi, ini ada istilah dengan Wusing. Wusing itu pergerakan 5 unsur. Pergerakan mana? Pergerakan ini. Kalau kita punya masalah di jantung, jantung diintervensi, ternyata belum juga selesai. Jangan-jangan penyebabnya hati. Karena hati ini bisa mengakibatkan gagal jantung. Orang stres, orang depresi, orang marah, orang emosi, jantungnya akan berdetak tinggi. Depresi, ini yang akan mengakibatkan masalah di jantung. Oh, ternyata menurut di sini bahwa lambung itu bukan masalah di lambung saja, bisa saja dari jantung. Ini diintervensi. Kalau jantungnya terlalu kuat, itu harus dilemahkan. Kalau jantungnya terlalu lemah, harus dikuatkan. Bagaimana caranya? Jantungnya diintervensi, dipijat dengan dikuatkan dengan istilah tonifikasi. Kalau ini belum kuat juga, bantu dengan ibunya hati. Kuatkan hatinya akan mendorong organ itu sendiri dan akan menguatkan jantung. Tapi kalau jantungnya berlebihan, terlalu kuat, lemahkan. Mana yang diintervensi? Selain jantung yang disedasi, lemahkan anaknya. Bukan ibunya, anaknya. Lemahkan anaknya akan menjadi turun kekuatan daripada jantungnya. Itu prinsip daripada teknik Wusing, pergerakan 5 unsur. Jadi kita akan belajar bahwa hati mempengaruhi jantung, lambung, dan mana pasangannya? Pasangan hati adalah kandung empedu. Pasangan jantung adalah usus kecil. Pasangan daripada lambung adalah limpa. Pasangan dari paru adalah di sini adalah usus besar. Pasangan dari ginjal adalah kandung kemih. Dari mana kita tahu permasalahannya? Kita orang kesehatan, kita perawat. Begitu kita nanya kenapa Pak, saya muntah, kemudian nyeri di daerah lambung. Ya sudah, itu penyebabnya masalahnya di lambung. Udah, berarti masalahnya di lambung. Tinggal intervensi, kaji lagi. Oh, ternyata ada faktor yang lainnya. Kita intervensi lagi yang lainnya. Nanti dibuktikan lagi dengan periksa nadi, diperkuat lagi dengan periksa nadi. Karena pemeriksaan itu ada 4 cara. Oke, ini tadi yang saya katakan bahwa ini adalah pergerakan dari masing-masing. Bahwa jantung itu berpasangan dengan usus halus. Kemudian di sini ini lambung berpasangan dengan limpa, paru-paru berpasangan dengan usus besar, ini kandung kemih berpasangan dengan ginjal, hati berpasangan dengan kandung empedu. Dan ini berputar dan akan menjadi titik pribadinya mana. Kalau masalahnya intinya itu adalah masalah titik pribadinya, masalah pribadinya. Kemudian kita cari, oh ini berlebih. Oh kalau berlebih berarti diintervensi adalah ibunya. Ini adalah teknik Wusing yang ada di dalam tradisional Cina Medicine. Setelah kita memahami teknik Wusing, terus yang diintervensi di mana? Masalah lambung, apakah diintervensi di lambung? Bisa? Bisa. Tapi kalau bisa diintervensi di kaki, kenapa harus di lambung? Tadi yang saya katakan, kalau saya mau intervensi di Jatinangor, tapi jalurnya adalah dari misalkan bis itu adalah dari di Pati Ukur akan ke Muhammad Toha, kemudian ke Jatinangor, dan posisi saya di Cibaduyut, ya udah saya intervensi di Muhammad Toha saja. Toh jalurnya akan nyampe juga ke di Pati Ukur ataupun ke Jatinangor. Inilah meridian. Meridian di sini adalah sebuah sistem yang dibayangkan hayal. Jadi nggak ada. Kalau di medis kita belajar saraf, kita belajar tentang pembuluh darah. Jelas bahwa peredaran darah itu dari jantung ke seluruh tubuh, dari ke seluruh ventrikel kiri ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh akan balik lagi, vena cava inferior superior masuk ke dalam atrium, atrium masuk ke ventrikel kanan, masuk lagi ke arteri pulmonalis, nanti masuk lagi ke atrium kiri melalui vena cava
vena pulmonum, masuk lagi ke ventricle, jelas. Itu jalurnya jelas. Saraf jelas. Walaupun sampai sekarang ribet baca tentang peredaran saraf. Tapi meridian tidak ada. Itu hanya hayalan, hanya imajinasi saja. Tapi ternyata memang nyambung gitu. Itu yang jadi kalau saya mengibaratkan bagaimana untuk mudah memahami meridian itu seperti apa. Kalau saya ambil gambar ini sebuah magnet, kemudian magnet ini saya dekatkan dengan ini magnet lagi, dan kemudian ini positif dan ini positif, begitu didekatkan akan terjadi tolak menolak. Tapi begitu ini positif, ini negatif, dan ini akan terjadi tarik menarik. Dan area ini nggak kelihatan. Siapa yang bisa melihat jalur magnet? Tidak ada. Tapi ada. Tarikannya ada, dorongannya ada. Itulah meridian. Jadi meridian nggak bisa meridian itu abstrak. Meridian itu goib. Dan kita harus percaya dengan goib. Saya selalu katakan kita harus percaya dengan goib. Kenapa? Bapak Ibu percaya nggak oksigen itu goib? Nitrogen itu goib. CO2 itu goib. Nggak ada satupun yang pernah melihat oksigen di udara. Nggak ada. Tapi begitu kekurangan oksigen sesat. Begitu kekurangan oksigen bisa meninggal. Nggak pernah ada. Cuman ada yang bisa memeriksa melalui pemeriksaan ini kandungan oksigen, ini kandungan nitrogen. Sampai usia sekarang saya belum pernah lihat oksigen. Karena goib. Dan harus percaya bahwa itu ada. Begitupun dengan meridian, goib, nggak ada, abstrak. Tapi buktinya ada. Meridian terbagi atas jaringan Jing dan Luo. Kalau Jing itu adalah yang ventricle, yang ke atas. Kalau yang ini adalah Luo adalah yang horizontal. Dan titik-titik itulah yang kita cari untuk mana jalur lambung, mana jalur paru-paru, mana jalur itu bisa dipelajari. Ada gambarnya. Jadi kalau Bapak Ibu belajar konsep dasarnya nanti akan dipelajari bahwa meridian itu ada Jing, ada Luo. Dan yang akan dipelajari pertama adalah 12 meridian. 12 meridian itu bagian dari Jing. 12 meridian terdiri dari 3 meridian yin tangan, 3 meridian yang tangan, 3 meridian yang kaki, 3 meridian yin kaki. Lihat dari judulnya aja. 3 meridian yin tangan, 3 meridian yang kaki, yang tangan. Jadi di tangan ini ada 6 jalur. 6 jalur. Dan semuanya berpasangan. Subhanallah. Semuanya berpasangan. Saya ambil contoh. Jalur kelingking ini dari atas ke bawah. Atasnya itu dari jantung ya. Dari jantung, jalur kelingking ke sini. Ini adalah jalur jantung. Ini jalur jantung. Bapak Ibu tahu nggak pasangannya jantung? Usus kecil. Dan luar biasa, begitu kita balik di sini, ini jalur yang dari atas ke bawah, dari kelingking ke bawah, ini adalah jalur usus halus. Itu memang berpasangan itu bukan hanya dari ini yin. Ini dikatakan yin paru. Jalur yin paru. Pasangannya adalah yang usus halus. Begitu masuk ke dalam tangga bagian jempol yang di sini, ini paru, ini tadi jantung. Kemudian ini yang paru dari atas ke bawah ke sini, dan pasangannya adalah paru-paru itu usus besar. Di mana posisinya? Belakangnya. Yang jempol ini, jempol ke atas itu adalah yang daripada paru-paru. Semuanya berpasangan. Jadi yin tangan ada 3, yang tangan ada 3, kemudian meridian yin kaki ada 3, dan yang kaki ada 3. Dan semuanya menjadi ada 12 titik organ. 12 meridian umum. Ini organ yang termasuk dalam 12 meridian, hati, kandung empedu. Hati pasangannya kandung empedu. Jantung, usus halus. Ini memang jantung pasangannya usus halus. Lambung, limpa. Paru-paru usus besar, ginjal kandung kemih. Ada 2 yang jarang terbahas pada saat kita belajar di medis. Perikardium dan tri pemanas. Bahasa tri pemanas itu bahasa TCM-nya adalah Sanjiao. Ada yang nulis juga Sanjiao. Itu adalah sama. Nanti dibagi lagi Sanjiao. Sanjiao bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas. Itu perikardium itu adalah selaput daripada jantung.
Tri pemanas nggak jelas. Tapi saya pernah ada yang menjelaskan dan masuk akal bagi saya adalah tri pemanas itu adalah selaput lambung. Jadi pasangannya dari selaput jantung itu adalah selaput lambung. Tri pemanas. Di dalam kodenya itu adalah TE, tri energizer. Jadi ini nanti kalau Bapak Ibu belajar di dasar-dasar akupunktur aja. Misalkan kandung empedu, nggak disebut kandung empedu, tapi GB. GB12, GB7, GB. Ini ada gallbladder. Jantung itu adalah HT dan yang lain. Oke, tadi setelah kita memahami bahwa ada meridian, ada organ, kita juga bisa dengan anamnesa. Ada 4 cara untuk melakukan anamnesa. 1 dengan wawancara, yang kedua dengan melihat, yang ketiga dengan mendengar, yang keempat yang unik itu adalah dengan rabaan nadi. Dengan rabaan nadi. Kalau perawat kita orang kesehatan, cara anamnesa, mendengar dengan auskultasi, melihat itu sudah tahu bahwa ini kayaknya kurang sehat. Kita udah bisa. Oh, matanya kuning, kemungkinan masalah di hati. Karena pintu gerbangnya hati itu ternyata adalah sklera mata. Dan memang orang yang punya masalah di hepar, sklera matanya akan kuning. Pintu gerbangnya daripada jantung ternyata dari lidah. Orang yang bermasalah dengan jantung dibuka lidahnya itu masalah. Tapi bukan berarti masalah gagal jantung, bisa saja peredaran bermasalah karena infeksi, demam, lihat lidahnya putih. Ini yang akan terlihat di situ. Ini yang jadi kalau penglihatan, pendengaran, anamnesa kita sudah biasa. Yang cukup unik di dalam pemeriksaan TCM ini adalah pemeriksaan dengan nadi. Jari kita, tiga jari ini bisa menentukan 12 masalah di dalam organ kita. Telunjuk tangan kanan saya itu akan memeriksa tangan kiri pasien. Yang tangan kanan saya akan memeriksa tangan kiri pasien. Tangan kiri saya akan memeriksa tangan kanan pasien. Dan pada saat kita rabakan, ada 2 jenis pemeriksaan. Pemeriksaan pertama adalah dengan mengambang. Pemeriksaan kedua adalah dengan menekan. Pada saat mengambang, masalah yang di mana? Untuk organ apa? Itu adalah untuk organ yang. Pada saat ditekan untuk organ apa? Itu adalah organ yin. Jadi kita dengan mengambang dan menekan itu ada 2. Untuk memudahkan mengingat, saya biasanya mengajak teman-teman itu, mengajak mahasiswa hafalkan dulu yang organ yin. Organ yang sudah otomatis akan diketahui. Dengan cara bagaimana? Kalau kita tadi jalurnya adalah kayu, api, tanah, logam, air, saya sedikit buka. Kayu, api, tanah, logam, air, nanti akan terbalik menjadi dari jantung ke hati, ke ginjal, ke paru. Tangan kanan saya akan memeriksa dengan masalah di tangan kiri pasien. Kalau tangan telunjuk saya meraba ada masalah di dalam nadinya, itu dan pada saat pemeriksaan dalam itu adalah bermasalah di jantung. Kalau jari tengah saya ternyata bermasalah, terlihat ini ada masalah di nadinya, ini kemungkinan orang itu bermasalah di hati. Kalau tangan kanan saya untuk tangan kiri pasien dan ternyata ini kemungkinan bermasalah, itu kemungkinan masalah di ginjal. Tapi pada saat mengambang, telunjuk saya itu menandakan bukan jantung, tapi adalah usus kecil. Dan pada saat jari tengah saya ngambang, bukan menandakan hati, tapi itu adalah untuk menandakan daripada kandung empedu. Pada saat ngambang jari manis saya dan ada masalah pada pasien itu, ini menandakan ada masalah bukan di ginjal, tapi kandung kemih. Saya memudahkan menyingkat. Bagaimana caranya? Hafalkan Jahagiri. Jantung, hati, ginjal, tangan kiri pasien. Yang tangan kanan pasien, tangan kiri kita, itu adalah palipenan, paru, limpa, perikardium, tangan kanan. Dengan memudah kita lakukan
Kita tahu bermasalah di sana, makin banyak kita memeriksa tangan orang lain, sensitivity kita masih bagus, makin cepat kita bisa mendiagnosa dengan cepat pada pasien-pasien tertentu. Ini yang bisa kita lakukan dan bisa kita pelajari. Guru saya lebih lihai lagi. Dia bisa memeriksa bahwa tak, oh ini sedang hamil, malah bisa seperti itu. Ini tapi saya hanya bisa perlahan-lahan, makin lama sensitif kita makin bagus dan kita coba interpretasi kita sampaikan, oh, ternyata benar dan banyak benarnya. Lanjutkan. Salah, nggak ada masalah. Jangan takut salah. Tadinya juga kita nggak bisa. Terus salah, ya nggak apa-apa. Memang tadinya juga nggak bisa. Saya pada saat ngajak orang belajar hipnoterapi juga begitu. Pak, ada yang gagal, ya nggak apa-apa. Emang sebelumnya udah bisa? Enggak, ya sudah. Lanjutkan, latih lagi. Itu yang dilakukan. Ini tadi tangan kita Chun Guance. Chun Guance nanti masuk ke daerah mana saja. Ini adalah bagian atas, usus besar, kemudian paru-paru. Guan ini lambung, limpa. Tadi yang saya jelaskan secara singkat. Ini aplikasi untuk akupresur. Kalau untuk sakit kepala, ini di bagian kepala, bagian belakang di sini. Ini cukup efektif. Ini adalah GB20 dan kemudian adalah GV20, Baihui. Baihui ini luar biasa. Kalau orang bekam ini juga Baihui sering dipakai nih. Bahkan orang, mohon maaf, orang kesurupan juga katanya Baihui ini dilakukan di intervensi. Makanya jangan heran kalau orang yang berdoakan itu yang ditiup itu bukan pundak, tapi ubun-ubun yang di sini. Karena di sini ubun-ubun ini titik cakra yang luar biasa. Ini yang makanya orang bekam juga sering intervensi, saking butuhnya dibotakin dulu baru dibekam. Di akupunktur langsung tusuk saja di situ, nggak masalah. Tusuk saja di situ. Nanti teknik tusuknya yang harus tahu. Jangan tusuk tembus, tusuknya adalah ada miring. Miring kemana? Miring ke depan, miring ke belakang, itu adalah ada konsep yang harus kita pahami. Kaku leher, ini adalah GV14 dan GB21. GV itu adalah Governor Vessel. Jadi semua sistem meridian itu kuatnya untuk organ yin itu kuatnya ada di sini. Nanti kalau organ yang ada di CV itu adalah convention vessel. Conception vessel. Ini GB21 dan GB itu tadi kandung kemeduk itu adalah gallbladder. Oke, ini permasalahan di lambung ST36. Ini ST36 ini titik-titik yang lumayan sering digunakan karena banyak energinya. ST36, SP6 itu banyak energinya. Nyeri lambung ini juga bisa dilakukan, nyeri sendi bisa dilakukan di bawah lutut. Insomnia ini di sini, di belakang di sini dan juga di sini. Ini bisa kita intervensi. Pingsan juga ini di titik rencong. Kalau orang TCM banyak bilangnya ini adalah titik rencong. Titik rencong di sini dan bagian dada. Bagian dada. Kita masih ingat dulu pada saat zaman COVID yang sampai viral bahwa untuk meningkatkan imun itu ditekuk ketuk di daerah dada. Kenapa? Karena untuk mengaktifkan dari kerja jantung. Kerja jantung bagus, sirkulasi bagus. Sirkulasi bagus, nutrisi ke organ-organ bagus. Nutrisi ke organ-organ bagus, ci organ bagus. Ci organ bagus, insya Allah sehat. Oke, ini titik lengan. Ini yang sering dipakai nih, titik Heiku. LI4. Ini adalah L ini long intestine. Ini titik lambung, usus besar. Ini TE, Tri Energizer. Yang tadi saya katakan adalah Sanjiao atau Tri Pemanas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini saya hanya ada gambar aja kemarin teman saya, kebetulan ini teman saya sakit bahu sudah 1 bulan katanya sudah nggak bisa badminton lagi. Padahal yang kiri nggak ada riwayat jatuh, nggak ada apapun, sudah diobati, sudah di fisioterapi, sudah ke dokter kasih obat, ternyata tidak berpengaruh. Akhirnya sudah baru ingat dengan saya, buat bantuan, ayo, naon, dia nyeri, beres-beres lah. Saya intervensi dengan tusuk jarum dan saat itu pun mengatakan bahwa, waduh, genah mendapati kamari.
Oke, saya katakan minimal 2 kali, 3 kali datang lagi, kita lakukan intervensi lagi. Ini titik yang saya intervensi di daerah pergelangan tangan yang kita lakukan. Dan alhamdulillah saat itu pun ada hasil yang memang. Jadi kalau untuk daerah daerah pinggang juga agak sulit kalau dengan akupresur. Saya lebih suka dengan jarum. Kalau untuk di daerah pinggang, kenapa? Karena nggak kuat, kedalamannya nggak kuat, tangan kita nggak kuat. Walaupun kita sudah menggunakan kayu, tapi tetap akan lebih efektif. Apalagi kalau bila perlu di stimulator lagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Eh, Kita hanya sharing saja, kita diskusi saja. Kalau ada masukan, saran, kami dengan senang hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dosen kita. Sangat luar biasa sekali Kang Andi kuat Kak Ngahulang Pak Haji. Siap. Maaf, Atur Kang nuhun. Andi lebih hebat lah. Itu tiasa naon Pak Haji. Siap. Masih belajar. Ini alhamdulillah Pak Haji yang hadir di Zoom 25. eh, kita lanjut ke sesi pertanyaan ya Bapak Ibu. Eh, mohon izin akan dipanggil ya Bapak Ibu karena waktu nanti pukul 21.00. Silahkan dari Ibu Sulastri Sambo ya Bu. Izin Ibu Sulastri Sambo. Iya, Oh, Assalamualaikum. Pak. saya siapkan dulu pensilnya ya. Waalaikumsalam. Ntar Ya, sebentar, Bu. Belum siap bolpen. sebentar ditulis dulu. Ibu Sulastri dari mana Bu? Izin. Izin Pak, saya dari Papua. Waduh, keren banget. Waduh, Terima kasih sudah menyempatkan jauh-jauh dari Iya Papua. Pak. Ibu Sulastri, pertanyaannya silahkan langsung Bu ke Pak Haji. Pertanyaan saya, apa perbedaan akupuntur dengan akupresor? Karena begini Pak, saya sementara lagi mengambil spesialis keperawatan, peminatannya komunitas. Dan yang saya mau lakukan ini, saya mau tanya, apa perbedaan akupuntur dengan akupresor? Siap. Hanya itu baik. Ibu, satu pertanyaan saja. Iya Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Izin Bapak Haji, untuk dari Ibu Sulastri itu apa perbedaan akupunktur dan akupresur? Silahkan Enggak, Bapak Haji. tunggu sebentar. Mohon. Ditunggu Ibu. Iya Pak. Baik, terima kasih Ibu Sulastri. Suara saya terdengar Dari Papua Pak Haji. Terdengar Pak. dari Papua ya, alhamdulillah. Ya. Papua mana, Bu? Dari Papua di Timika Pak. Timika. Oh, dekat ke Tembagapura ya? Iya, tempatnya Iya, Tembagapura, Pak. betul. Jadi kalau IB dari dulu saya kalau IB dari Tembagapura, kalau hari Minggu zaman sekarang itu bilangnya apa? Gabut, itu larinya ke Iya, Timika Bapak Ibu. iya betul, Lewat Pak. kilometer. Itu lumayan jalurnya lumayan tajam. Oke, baik Ibu. Akupresur dengan akupunktur. Prinsipnya sama, ilmunya sama. Bahwa itu menggunakan tradisional Cina medicine dan menggunakan jalur meridian. Saya ambil contoh. Oke. Ini terlihat Bapak Ibu. Oh, nggak kelihatan ya? Belum Pak Haji. Bahaya ya. Nggak kelihatan. Hmm. Nah, Ini ada nggak kelihatan. dikit. Nggak kelihatan ya. Ini saya bawa Phantom. Saya punya Phantom di rumah. Phantom ini. Sayangnya nggak kelihatan ya. Bahwa ini atau karena saya hilangkan dulu ininya ya, backgroundnya ya. Ya Pak Haji. Hmm. Nah, Oke, muncul ada Pak Haji. sekarang ada ya.
Ini Phantom ini tetap digunakan sama untuk titik akupunktur juga untuk titik meridian, tutuk akupresur. Jadi tadi yang saya katakan bahwa di kaki ini ada ST, di kaki ini ada ST, di tangan ini ada jalur jantung, ada jalur jantung, ada jalur paru-paru, ada jalur perikardium, sama digunakan untuk akupresur ataupun akupunktur. Cuman yang membedakan adalah kelemahan dan kelebihannya adalah kalau dengan akupresur orang tidak terlalu takut karena itu bukan jarum, karena dengan penekanan-penekanan. Cuman kelemahannya tadi saya sampaikan, begitu bermasalahnya di daerah pinggang, nyeri pinggang, diintervensi dengan akupresur itu susah kenanya karena butuh kedalaman. Jadi butuh kedalaman dengan menggunakan apa? Dengan jarum. Ini saya ada jarum. Ini ada ukurannya. Ini kebetulan yang paling banyak dipakai adalah 1 cun. Ini jarum akupunktur. Jarum akupunktur. Kalau kita buka, ini bentuknya kecil banget di sini. Ini kecil banget dan ini ditusukkan dan tembus sehingga bisa lebih efektif dibanding dengan akupresur. Tapi kalau akupresur nggak kuat dengan tangan, ini dengan kayu. Dengan kayu kita lakukan penekanan-penekanan pada area-area tertentu dan itu memberikan efek kepada hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dengan akupunktur itu tahap-tahap berikutnya itu akan lebih simpel lagi. Jadi begitu belajar tentang akupunktur, itu lebih simpel, lebih cepat. Jadi kalau di dalam akupresur, saya belajar akupresur, kemudian dikatakan lulus level 2. Emang sampai level berapa? Sampai level 8, panjang banget. Karena level 2 itu katanya hanya untuk relaksasi saja, bukan untuk terapi. Tapi begitu belajar akupunktur, pertama itu bisa langsung terapi. Dan dari analisa itu langsung bisa menentukan mana titik pribadi, mana titik ibu, mana titik anak. Cukup 3 titik aja yang diintervensi hasil analisa. Hanya 3 aja titik analisa. Tapi sisanya bagaimana? Titik yang banyak energinya itu yang mana? Itu selalu diintervensi. Yang ketiga adalah titik mana? Titik simptom. Masalahnya di mana, intervensi di mana. Insya Allah akan ada hasilnya. Jadi itu Bu Sulastri. Jadi bedanya yang paling prinsip adalah penggunaan alatnya. Yaitu apakah dengan benda tumpul atau benda tajam. Kalau akupunktur dengan benda tajam, kalau akupresur adalah dengan benda tumpul. Kemudian efektivitas kedalaman. Kalau dengan akupunktur lebih dalam itu lebih efektif. Titik-titik tertentu. Tapi kalau dengan akupresur ada titik-titik yang tidak bisa terjangkau. Itu dan pada saat saya belajar akupunktur memang ternyata saya lebih senang karena kita tidak terlalu capek tapi hasilnya lumayan. Ini dan saya lebih sukanya justru dengan nyeri ya. Dengan nyeri karena kalau batuk pilek udah obatin aja nggak usah ditusuk. Nyeri lambung udah titik bila perlu obatin aja pakai Milanta aja nggak usah ditusuk. Tapi begitu nyeri dikasih obat nggak sembuh-sembuh, disinar nggak sembuh-sembuh, di ROM nggak sembuh-sembuh, ternyata dengan akupunktur lumayan itu bisa membantu. Itu saya lebih senang dengan penanganannya yang nyeri untuk di akupunktur ataupun di akupresur karena tidak terjawab pada saat di dunia medis kadang-kadang lama bukan lama reaksinya itu yang lebih. Itu Ibu Sulastri mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Izin Pak Haji dari Ya, enggak. yang kedua dari Ibu Neng Ira Royani. Assalamualaikum Ibu Neng Ira. Ibu Neng Ira Royani, Assalamualaikum. Selamat malam Ibu Neng. Oh ya, dibacakan aja ya Ibu Neng izin. Pak Haji ini pertanyaannya untuk akupresur apakah bisa untuk anak? Batasan usia berapa? Mangga Pak Haji, punten hoyong dijelaskan saurna. Baik. Mangga. Jadi kita lihat sejarah ya. Sejarah. Dari mana sejarah orang bisa melakukan akupresur? Itu adalah dari insting.
insting. Kalau orang pusing diusap kepalanya. Kalau orang sakit perut diusap perutnya. Kalau itu adalah insting. Dan awal mula akupresur itu awalnya adalah usapan. Dan usapan itu kemudian lama-kelamaan dipijit, oh ternyata di sini efektif buat ini. Orang Cina itu dicatat. Orang kita dianggap tradisional, ditinggalkan. Begitu sekarang TCM, tradisional Cina Bedesan, itu ilmu orang tua kita dulu sebenarnya. Usapan, pijatan. Cuman karena dianggap tradisional, dilepaskan, ternyata sekarang orang lain masuk. Kita generasi kita nggak bisa apa-apa. Padahal generasi orang tua kita hebat-hebat. Itu yang lupa yang terjadi. Jadi apakah bisa? Bisa. Karena ya sekarang kan ada pijat bayi. Pijat bayi sebenarnya itu akupresur dasarnya. Apalagi kalau kita tahu tekniknya. Jalur mana yang digunakan. Nanti saya ada video jalur-jalur untuk masing-masing organ tersebut. Masalah di lambung, jalur mana yang kita intervensi. Yang diusap, jangan ditekan, diusap saja. Diusap-usap, pakai minyak, pakai lotion, nggak ada batasan. Bayi, anak kecil itu pun bisa. Tapi sifatnya tidak dengan penekanan, tapi dengan usapan-usapan yang diberikan. Jadi itu sangat luas. Jadi bukan hanya, kalau tadi untuk intervensi lebih dalam, tangan nggak capek menggunakan bahan kayu seperti ini. Tapi kalau untuk bayi, anak, cukup dengan jari kita. Karena jari kita memberikan kehangatan, memberikan kedekatan, dan juga kekuatan kita bisa memenuhi daripada kebutuhan anak dan bayi tersebut. Tapi kalau dengan alat seperti ini jangan, pada bayi, pada anak jangan. Dengan tangan saja diukur kemampuannya. Mungkin itu Ibu Neng Ira ya. Iya betul Pak Haji. Ya terima kasih Pak Haji atas jawabannya. Ibu Neng Ira monitor, apakah masih Mudah-mudahan menyimak? bisa terjawab. Siap. Ya dilewat. Pertanyaan yang ketiga, izin Bapak Haji. Dari Bapak Henry Iswadi Eskep. Akupresur untuk dislokasi nyeri pergelangan kaki, nyeri sampai ke lutut, kadang ke pinggang. Bapak Henry masih menyimak? Izin monitor, Pak Henry. Ya udah. Ya, Bapak Haji, Pak Henry Bro. ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pak Henry Henry, langsung ke mangga. Pak Haji, boleh. Pak Haji, Mangga, Pak izin Henry. bertanya ini, Mangga. apakah dislokasi untuk pergelangan kaki bisa diakupresur? Itu dislokasinya nggak terlalu bengkaknya nggak terlalu besar, tetapi nyerinya sampai ke lutut bahkan sampai ke pinggang gitu. Oke. Seperti apa akupresurnya dan apakah ada batasan durasinya gitu? Oke. Itu Oke. saja Pak Haji. Terima kasih Pak Henry, Kang Henry. Ini saya takut salah menginterpretasi ya. Apakah dislokasi atau nyeri di daerah sendi, Pak Henry? Dulu pernah dislokasi itu sampai bengkak di Oke. ronsen, ternyata dokter mendiagnosa dislokasi. Oke. Kemudian lakukan terapi sama fisioterapi, posisinya sudah bagus. Kemudian terbang lagi ketika berolahraga gitu. Oke. Ya. Oke. Karena Oke. pas waktu melompat, tubuhnya tidak seimbang kiri dan kanan gitu. Salah posisi ya, Salah posisi ya. salah posisi jatuh. Oke, gini Pak Henry. Di akupresur bisa, akupunktur bisa, tapi tidak seefektif dengan direposisi. Posisi ya. Direposisi. Jadi kontraindikasi tindakan akupresur adalah bengkak. Kontraindikasi tindakan akupresur adalah adanya retak. Kontraindikasi itu adalah kontraindikasi. Jadi kalau sudah ada bengkak, intervensi di situ dengan akupresur nggak cocok. Nggak cocok. Nggak cocok. Akupunktur bisa,
tapi tidak seefektif dengan reposisi. Hmm. Jadi kalau saran saya adalah kalau jelas itu dislokasi berarti pergeseran tulang, posisi tidak pas dalam tulang itu sendiri, itu saran saya adalah reposisi dulu. Setelah reposisi, difiksasi, istirahatkan, kuncinya adalah reposisi dan istirahat. Kalau obat medis yang mau ditambahkan adalah obat analgesik. Kalau memang ada infeksi, ditambah antibiotik. Kalau tidak ada, cukup dengan analgesik saja. Tapi kuncinya adalah reposisi dan diistirahatkan. Hmm. Karena kalau tidak direposisi, posisinya nggak pas. Khawatirnya, hati-hati, tulang dengan tulang nempel dalam waktu 1 bulan itu akan terbentuk kalus. Hmm. Kalau sudah terbentuk kalus, itu akan terfiksasi dan susah dilepas. Jadi sebelum terbentuk kalus harus diposisi balikan dulu ke awal. Balik ke awal, fiksasi dulu beberapa saat, nanti akan bengkaknya otomatis akan berkurang, nyerinya akan berkurang, semua akan hilang. Kenapa sampai menjalur sampai ke belakang? Iya, karena jalurnya itu adalah dari kaki bagian belakang itu ketarik ke betis, ke paha, sampai ke pinggang. Kalau nggak percaya, Kang Henry nggak pernah naik sepeda, jaraknya langsung dihajar. Yang sakit bukan paha, tapi yang sakit pinggang. Pinggang ya. Yang panas adalah betis, tapi yang sakit pinggang. Kenapa? Itu ada jalur tuh atas itu. Jadi itu saran saya yang lebih utamanya adalah di reposisi. Kalau saya terus terang punya langganan, kalau di daerah Bandung ini saya larinya ke Citapen. Saya ke Citapen dan di Citapen banyak gitu jago-jago reposisi. Jadi jangan yang abal-abal. Yang abal-abal diurut-urut panjang lama tapi reposisinya nggak kena. Tapi kalau yang bagus itu ini akan ditarik seret, jadi akan ada peregangan, kemudian diposisikan ke awal. Prek, itu Hmm. langsung balik. Pada saat balik hitungan hari itu bengkak berkurang dan nyeri hilang. Itu Kang Henry, Pak Henry. Intinya reposisi, fiksasi ya. Betul, betul. Istirahat. Hmm. Tinggal menghilangkan gejala nyerinya saja mungkin ya. Betul. Dengan obat, dengan nyeri, kemudian menghilangkan bengkak dengan kompres dingin, itu boleh. Tapi kalau belum direposisi, tetap itu penyebabnya kausalnya tidak dapat. Hmm. Makasih banyak Pak Ji. Ya, bangga sama-sama Ya. Pak Henry. Ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Pak Henry. Pak Henry, izin dari mana Pak? Alamat, domisili? Saya dari Kampar, Bangkinang, Riau nih. Oh, dari Oh, Riau ya, dari saudara Riau. kita, mohon. Atur nuhun Dari ya. Ibu Yusniati itu ya Pak, baladnya. Ya. Oh iya ya. Dari Pak Awal. Oh iya ya, Pak Henry. Terima kasih sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya. Ini ada pertanyaan yang sudah ada yang unmute. Ibu Lili Herlinah ya Bu dari FIK, silahkan Bu, boleh langsung bertanya. Ibu Lili monitor. Iya, terima kasih Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Andi. Sama-sama Assalamualaikum Bu, warahmatullahi langsung. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik sekali nih Pak narasumber kita Pak Siap Ahmad. Bu Lili. Saya sangat tertarik sekali mengikuti kegiatan ini untuk akupresur untuk titik-titiknya. Apakah boleh kami minta nanti materinya Pak Ahmad? Karena mengikuti selitas itu agak susah juga ya, tapi kita tertarik banget gitu. Terus keterkaitan juga tadi dengan Ibu Sambo, Tulasri Sambo, yang menanyakan apa perbedaan akupresur dengan akupuntur. Nah itu juga saya juga baru tahu juga bahwa prinsipnya adalah sama ya Pak, hanya perbedaan betul. dari efektivitas penggunaan saja ya Pak ya. Nah Betul, jadi betul. ya gimana Pak? Ya betul Ibu, betul. Halo.
Aduh, mohon maaf ini Ya lanjut. Halo, halo. sinyalnya kurang bagus ini Pak. Ibu Lili dari Ya, mana izin Bu? Alamat domisili. saya dari Alamat Jakarta domisilinya Bu? Pak. Oh iya. Di Mm-mm. Dari Jakarta Barat Pak. FIK, FIK eh, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. oh iya betul Ibu. Balatnya Pak Dedi ya Bu. Ya betul. Terus tadi juga saya ingin menanyakan bahwa akupresur bisa nggak dilakukan kepada anak-anak, tadi sudah terjawab ya Pak ya. Oh Jadi iya. tidak perlu dengan penekanan, tapi cukup dengan Kapan? usapan-usapan saja. Cuma Pak, untuk titik-titiknya apakah sama Pak? Yang usapan dengan yang tekanan itu Sama, Bu. Sama, Bu. sama ya Pak? Saya ambil contoh ya, Bu. Nanti saya buka dulu file Ya. ya sedikit ya. Saya ambil gambar kemana kita melakukan usapan-usapan itu, kemana kita akan melakukan pijatan-pijatan itu. Saya buka file dulu. Oke. Oke. Hmm. Oke. Apakah sudah ada, Bu, Bapak Ibu? Ada muncul Pak Ji ada. Oke. Sudah. Perjalanan meridian yang Suaranya belum muncul Pak Ji. Suaranya, aduh, ada nggak ya? Oke, saya aja. Jadi Oh dari bawah mata ini jalur lambung dari rahang atas turun ke bawah, ya. surface medialis dan menuju ke rahang bawah dan sampai ke atas. Hmm. Ini mengikuti batas rambut sampai ke atas. Jadi pada saat anak masalah di lambung, ini jalur meridian bisa diusap dimulai dari muka. Alurnya ke boleh sini, Pak ya Pak. kemudian dilanjutkan ini di cabang akan ada cabang di sini nanti. Ini Gerakannya ke atas ya Pak. nanti akan turun. Nanti akan berjalan ke bawah leher, di ST 9 Hmm. di dalam clavicula. Dan titik clavicula ini merupakan akan mewakili dari lambung. Hmm. Jadi tadi pada saat diintervensi di daerah sini sebenarnya adalah ini mengintervensi daerah lambung. Ini tadi dari sini turun ke bawah ke dada. Hmm. Hmm. Nyambung juga ke ST36 itu ya Pak Haji. Nyambung ke kaki ya Pak. Ke kaki Oke. Mm-mm. dari bawah mata. ST36. Oke. Oke.
Gitu Ibu, saya sebagai gambaran bahwa ada jalurnya, bahwa itu sakit lambung, jalurnya mana, itu aja yang kita susur. Mhm. Itu yang kita susur dan Oh, itu masalah di lambung insya Allah teratasi. Jadi kita belajar jalurnya tadi bahwa meridian itu usapan jalur. aja ya Pak ya kalau pada anak-anak ya Pak. Ya Bu, iya Ya Bu, kalau untuk pada anak-anak cukup diusap saja gitu Pak ya. betul cukup diusap saja. Cukup diusap saja, tapi jalurnya kita Nah paham. Daerah muka, itu nanti kami eh, jumlahnya berapa kali Pak? Frekuensinya yang dilakukan. Oke, terus. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Ada Pak Haji, ada. Ada ya? Oke. Baik. Jadi tadi itu tergantung dari permasalahan. Permasalahannya dia fungsi lambungnya itu berlebihan atau lemah. Kalau muntah itu Ya, berarti fungsi lambungnya berlebihan kerjanya, Hmm. berlebihan. Ya. berlebihan. Tapi kalau diare itu adalah kerja saluran pencernaannya itu adalah eh, eh, mah itu nyeri Berlebihan juga itu Pak. berlebihan. Kalau berlebihan Iya. berarti harus disedasi. Kita lihat tadi jalur Harus apa? meridian itu dari atas ke bawah. Pada saat jalur atas Oh, dari atas ke bawah untuk melakukan tonifikasi, ikuti jalur itu dari atas ke bawah. Tapi Hmm. pada saat kita akan melakukan sedasi, melemahkan, itu yang oh, diusap itu dari bawah ke atas. Itu yang ah, pertama. iya, iya, iya. Yang kedua, berapa kali dilakukan jika ibu sanggup, mampu, itu dilakukan sampai 30 sampai 60 kali. Hmm. Dilakukan untuk melakukan sedasi. Jadi lebih lama dibanding dengan melakukan tonifikasi. Tonifikasi 20 sampai 30 sudah cukup. Tapi kalau untuk sedasi lebih lama lagi 30 sampai 60 kali kita melakukan usapan-usapan dari bawah ke atas jalur mulai dari kaki, bagian perut sampai dengan ke daerah mukanya atau sampai perut saja kita bisa dilakukan seperti itu. Itu Ibu Lilik mungkin mudah-mudahan Baik bisa Pak, menjawab. terima kasih Pak atas penjelasannya. Bangga sami-sami. Luar biasa sekali ya Ibu, pertanyaannya dari Ibu Lili. Eh, Banyak. oh ya, ya mohon maaf Bu. Ada gangguan teknis, tapi kita langsung ada waktu 6 menit lagi Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan untuk yang terakhir kalinya? Bapak Ibu silahkan boleh langsung. Ya, Halo, selamat malam Bapak. oh siap Selamat malam, Bangga Pak Eko. Bapak Eko. Ya, Silahkan Bapak. perkenalkan saya Eko Yulianto dari Kota Kalimantan Selatan. Oh, luar biasa Pak. Luar Oke biasa. Bapak, ini saya tertarik sekali dengan akupuntur ini Pak. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah perawat boleh memberikan intervensi akupuntur kepada pasien Pak? Terima kasih Pak. Baik. Kalimantan Selatan. Bapak Eko, izin Siap, profesi Bapak Eko perawat atau dari perawat Pak. siap. Pak Haji, Pak Eko dari profesi perawat untuk Oke. legal aspek akupunktur. Baik, terima kasih Pak Andi atas klarifikasinya. Karena kalau bukan saya agak berat juga Pak Andi jawabnya. Siap, Pak Eko. Pak Haji. Kebetulan saya dengan Pak Andi juga sudah pernah ikut basic dari holistik. Waktu itu yang memberikan materi dari Jakarta, dari Bali ya, dari Bali nama-namanya saya lupa lagi. Tapi yang jelas menjelaskan bahwa memang akupunktur ini saat ini sudah diklaim oleh para akupunkturis. Mhm. Akupunkturis mereka menyelesaikan D3 akupunktur. Iya D3 betul. akupunktur ada di UNS, ada di Surabaya, baru ada beberapa tempat, hanya 2-3 tempat yang ada untuk para akupunkturis. Tapi pada saat itu dari tim HPHI pusat mengatakan bahwa silahkan boleh menggunakan
intervensi akupunktur, tapi diistilahkannya adalah tidak akupunktur tapi akupoin. Jadi pada saat masuk ke dalam tindakan keperawatan kita holistik, dengan akupresur kita lakukan, dengan bekam kita lakukan, kemudian ternyata kita butuh akupunktur dan itu adalah diistilahkannya dengan akupoin sehingga itu tetap bisa dilaksanakan. Jadi itu, tapi kalau buka plang secara tersendiri akupunktur itu memang saya tidak menyarankan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dengan Pak Eko. Pak Eko Mudah-mudahan bisa Yulianto. menjawab Pak Eko. Enggak. Siap. Terima kasih Pak atas informasinya. Karena saat ini kan memang betul ada D3 akupunturis, terus ditambah lagi ada D4 pengobat tradisional Tiongkok kan. Jadi yang kita khawatirkan itu nanti terjadi salah paham kan. Baik Pak, kalau seperti itu nanti istilah-istilah itu akan kita gunakan untuk membantu pasien dalam proses penyembuhan. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Enggak, Sehat sama-sama. selalu buat Bapak dan Amin, amin, amin ya Allah. terima kasih Pak. Siap, Bapak Eko, terima kasih jauh-jauh dari Kalimantan Selatan menyempatkan hadir di acara kajian kita pada malam hari ini. Bapak Ibu mohon izin pertanyaannya ditutup dulu. Aku pressure udah semua pertanyaannya, tapi ada dua message yang terbawah sebentar. Kalau berminat ikut pelatihan ini di mana ya? Berapa lama? Siap Ibu, dari Ibu Ayu ya. Dari Ibu Ayu pertanyaannya, Ibu nanti ada pemberitahuan akan di Bandung ya Pak Haji, kata Ibu Insya Allah. Ketua teh. Kita pematerinya ini Bapak Ibu dari Pak Haji Ahmad, aku poinnya. Harus semangat. Di Desember Bapak Ibu mulai nabung dari sekarang karena ke agak-agak biayanya agak lumayan gitu. Semua metode-metode akan disampaikan di Bandung Jawa Barat di bulan Desember ya sekitar ke arah kalau tahun kemarin ke 3 juta mungkin tahun ini akan agak naik sedikit. Basic HPHI betul Bapak Eko, basic HPHI-nya. Pak Haji ada satu lagi izin dari Pak Mas Ruki. Pak Mas Ruki dari mana Pak Mas Ruki boleh ya langsung ya. Purbalingga Pak Oh betul Purbalingga. Ya. Satu lagi Pak Haji izin ya boleh ya. Izin bertanya, apakah Mangga. Pak Haji Ahmad dalam praktek akupresur itu dipadukan dengan prana? Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Antarwan jawabannya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada penyataannya bahwa kita itu melakukan terapi itu tidak sendiri, tapi kita melakukan terapi itu bareng-bareng. Jadi kalau kita memberikan nyuntik misalkan, tapi sebenarnya kita lupa bahwa kita itu sudah memberikan sugesti, memberikan saran, memberikan masukan sehingga suntikan itu bisa diterima dengan baik. Jadi tidak ada tindakan itu yang berdiri sendiri. Begitupun pada saat Bapak melakukan akupresur dan kemudian menggunakan prana, ya itu akan lebih bagus lagi karena itu ada energi yang disebarkan kepada pasien tersebut. Ada energi yang ditransferkan kepada pasien tersebut. Selama pasien itu tidak menolak, pasien itu menerima, pasien itu pasrah, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Jadi tidak ada batasan. Justru yang ada batasan tadi pertanyaan Pak Eko, pada saat dengan akupunktur ini dengan legalitas itu terlihat. Tapi kalau dengan energi, dengan kita berdoa, dengan keyakinan itu insya Allah tidak akan berlawanan dan itu akan menjadikan faktor pendukung dari hasil yang diberikan. Mungkin itu Pak Mas Ruki, mudah-mudahan bisa terjawab. Kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap Pak Mas Ruki, terima kasih luar biasa jawaban dari Pak Ahmad dosen kita ini Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Kang Andi juga dapat pencerahan pada malam ini mengenai metode akupunktur, akupresur. Di istilah keperawatannya akupoin ya Bapak Ibu, ditulis dulu takut lupa. Akupoin. Jadi kesimpulan akhir kita boleh melakukan akupunktur tapi nanti diistilahkannya ke akupoin Bapak Ibu ya. Nanti untuk pelatihannya harus semangat,
tidak lupa persiapan untuk di bulan Desember 2024. Dan untuk seminarnya Bapak Ibu juga sangat dianjurkan untuk mengikuti di tanggal 31 Agustus 2024. Itu biaya untuk seminarnya dari SKP 5 Kemenkes, dari HPHI Pusat dan HPHI Jawa Barat. Bapak Ibu nanti pertanyaan-pertanyaannya nanti disampaikan di seminar nasional. Itu cita-cita kami di HPHI Jawa Barat bersama Pak Haji Ahmad Setia dan Ibu Ketua Ibu Dewi Umi Kulsum. Dan ini akan ada seminar nasional dan untuk tahun depan mudah-mudahan akan ada kita di Bandung Jawa Barat panitianya akan ada seminar internasional Pak Haji, mudah-mudahan terlaksana baru wacana. Amin, amin, amin. Ngikut. Siap Bapak Haji, terima kasih Siap, ilmunya. Andi. Siap, sami-sami. Sangat, Terima kasih kepercayaannya. sangat tercengang sekali Kang Andi dengan ilmu dari Pak Haji Oh, bisa Ahmad ini. aja Kang Andi ini. Ngahuleng Pak Haji aslina. Bapak Ibu izin untuk menutup acara. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini, meskipun tidak live streaming di YouTube karena ada gangguan koneksinya, tidak menutup kemungkinan dari Bapak Ibu masih banyak yang ada unek-unek untuk bertanya. Nanti dari nomor HP aja di atas Bapak Ibu, nomor HP Bapak Haji atau nomor HP Kang Andi di announcement di grup-grup WA boleh dicatat dulu ya Bapak Haji, nanti dari Bapak Ibu boleh japri langsung. Mohon izin Kang Andi akan menutup acara karena Bapak Ibu mau istirahat dan Bapak pemateri kita, Bapak dosen kita juga ada acara dan mau istirahat juga. Bapak Ibu semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga dari kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin. Amin. Dan tidak lupa kita bersilaturahmi di Himpunan Perawat Holistik Jawa Barat. Mari kita sama-sama memperdalam ilmu dan memperluas silaturahmi. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Andi, hatur nuhun Bapak Ibu semua. Nuhun. Sama-sama. Atur nuhun Izin Pak Le. Ahmad, Pak Andi. Semangat, siap. Atur nuhun. Sama-sama Bu Ya Bapak Dewi. Ibu semangat. Sehat-sehat selalu. Ya. Boleh lab Bapak Ibu. Amin. 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 Pak Mas Ruki gimana kabarnya, sehat? Purbalingga. Mantap. Mohon izin akan ditutup Bapak Ibu ya. Ya.